tapi yang bisa menggandeng anak dan istrinya ke surganya Allah. Sama anak-anak juga bukan yang gelarnya paling tinggi, bagus, alhamdulillah, bukan berarti nggak boleh punya gelar ya, tapi yang bisa menjadi pahala jariah bagi orang tuanya. Ya. Ta'aruf, nanti kalau ada yang mau ta'aruf, yang mana yang berhasil, apa yang sampai nikah, bukan. Tapi yang bisa membuat siapapun yang terlibat di dalamnya jadi tambah dekat sama Allah. Meskipun nggak jadi itu nikahnya. Dan ta'aruf teh bukan, ta'aruf kan kenalan secara bahasa ya. Justru untuk mencari tahu orangnya dia atau bukan. Ternyata setelah ta'aruf, diperkenalkan melalui guru, lalu setelah saling bertukar pertanyaan melalui guru, tidak chattingan berduaan, oh ternyata bukan dia orangnya, tidak satu visi misi, ya udah selesai, tidak melanjutkan, berarti sukses ta'arufnya juga. Karena oh ya udah, yang penting jadi tambah dekat sama Allah. Gitu ya Bu. Kalau pengen semuanya serba nikmat dan baik-baik saja, selalu lihat pakai sudut pandang ini ya, dekat sama Allah. Jadi pertanyaan hidupnya teh setiap kali terjadi sesuatu bukan aku suka atau enggak, tapi Allah suka atau enggak. Ya. Ada tawaran nih, bisa diakalin perjalanan bisnis, mintanya 5 hari, padahal cuma butuh 2 hari. Kalau 5 hari kan budgetnya lebih gede. Setelah cuma 2 hari, 3 harinya bisa libur, padahal udah nggak di tempat kerjaan sana di luar kota. Sisa lebih buat budgetnya, masuk kantong sendiri. Ya, wah peluang nih luar biasa, tapi bukan masalah yang aku suka, tapi yang Allah suka. Dulu saya ngiranya uang banyak tuh nikmat tuh, kayak waktu dulu masih di Thailand, tapi enggak ya. Yuk kita selalu lihat cerita. Pertanyaannya, surveinya sederhana. 1, apa kita punya keinginan? Bu, masih pada bangun nggak? Ini saya bukan ngantuk ya, ini memang sipit dari sananya Bu ya. 1, jawab, kita punya keinginan tidak? 2, Allah punya keinginan tidak? Punya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jawab jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Selama ini udah ngejar keinginan diri, kok masih gampang ngambek? Padahal sebagian keinginan kita udah terkabul tuh. Anak kita akhirnya masuk kampus yang itu diidam-idamkan. Pengen kaya beneran kaya, pengen naik jabatan beneran ada yang naik jabatan. Tapi masih suka ngelihat ada orang kaya yang masih stres? Ada sekitar? Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Yang pasangannya cantik tapi masih selingkuh? Oh, makin ngegas kan? Tenang dulu. Saya sedang tidak bahas suami ibu ya. Suami ibu mah soleh semua insya Allah. Ya. Maka harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi, baru akhirnya kita sadar bahwa bahagia itu bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Ya. Kenapa kita gampang sedih dan kecewa? Karena tadi standar bahagianya kita adalah yang kita suka, bukan yang Allah suka. Makanya ada orang-orang yang mendapat gajian sebulan 20 juta Bu, ngambek Bu. Karena standar bahagia dia, saya tuh baru bahagia nanti kalau rumahnya udah sebanyak dia, mobilnya udah sebanyak dia. Coba orang yang standar bahagianya masih, kayaknya UMR aja udah bahagia. Dapat pekerjaan yang gajinya 20 juta, bahagia nggak? Ya. Standarnya ini ya, ketemu tidak dengan kenyataan. Ya. Sedangkan bagaimana mungkin setiap kenyataan sesuai dengan keinginan? Ya, nggak bisa. Ya, maka ngincernya yang Allah suka aja ya. Macam-macam. Dulu pernah nyobain, kayaknya kaya bisa bikin bahagia, tapi ketemu yang lebih kaya masih stres tadi ada, dan lain-lain. Ya, memang ternyata yang malah nggak pernah ngeluh adalah yang bukan ngejar yang dia suka, tapi yang Allah suka. Enak tuh hidupnya ya. Udah nolongin orang, malah dijahatin. Diem weh, tenang weh, lempeng gitu ya. Jadi korban, jadi apapun seperti apa, tenang, Masya Allah. Kadang kalau kita tanya, kenapa kamu udah dijahat, udah berbuat baik, tapi yang kamu tolong malah jahat sama kamu? Kok kamu tidak marah sama sekali?
Untuk apa saya marah? Ya, ini lepas Bu, maaf. Ini gimana? Waduh, gantiin. Oh, udah gini kali. Modelnya gini ya? Buat naruh pensil kali itu ya? Ulangi ya. Udah nolongin orang dia malah jahat. Kenapa kamu nggak marah? Untuk apa saya marah? Dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Ya. Tapi kan kamu dijahatin sama dia. Hah? Masya Allah. Jahatin, jawab aja. Saya tuh bakal mati, tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Enggak. Tapi pengen ke surga pakai apa? Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi? Berarti kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia zolim, kan jadi penggugur dosa. Pahala dia habis, dosa saya diangkut sama dia. Makanya saya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Masya Allah. Tapi kan kamu digali-gali keburukannya, dicari-cari. Coba lihat, ya. Orang bisa jadi baik justru karena dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan, betul? Betul? Iya. Coba orang dia nih yang nyari-nyari aib kita, dia nyampe begadang, kurang makan, kurang tidur demi mencari foto-foto kita yang paling lama tuh di Instagram, di Facebook, di zoomin satu-satu. Setiap komen dibaca, ajib tuh. Ya. Begitu tahu langsung disebarin aib kamu, ya. Justru dengan disebarin, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Coba, orang yang ngakunya cinta sama kita, mau gitu 24 jam nyariin foto-foto kita yang salah. Aib-aib kita yang belum lama mungkin belum kita tobati. Enggak kan? Sedangkan dia mau, kok dia baik banget sih sama aku, dia cinta banget ya sama aku ya. Tambah lagi deh bolunya satu. Coba, Masya Allah. Tapi kan kamu udah berbuat baik ke dia, terus malah dijahatin. Kan berbuat baik dari awal bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya belah mana ruginya? Enak hidup kayak gitu teh ya. So, bisa nggak Bu ngamalinnya Bu? Masya Allah. Asli tadi kita sudah sepakat ya, dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang istri diselingkuhi, suaminya selingkuh misalkan, punya pil, tahu pil? Will dong ya. Apa will? Wanita idaman lain. Ngerti aja singkatan kayak gitu sih Ibu ya. Seaja ya. Wanita idaman lain ya. Maka udah kejadian. Kalau gara-gara itu dia tambah dekat sama Allah, tambah banyak sujudnya, tambah banyak tahajudnya, tadinya jarang baca Quran jadi rajin baca Quran, punten, iya perih mah perih, tapi bisa jadi gara-gara itu dia lebih terjamin surganya di sisi Allah daripada yang suaminya tidak selingkuh. Meskipun yang suaminya udah gak selingkuh, gak usah disuruh selingkuh juga Bu ya. Apa selingkuh dong? Jangan ya. Jangan, masih banyak pahala yang lain ya. Anak muda sekarang mah kadang gak peduli dia aki-aki atau enggak. Selagi bisa transfer mah selesai katanya urusan. Ya. Ya. Makanya yang ditahan jangan laki-lakinya, rekeningnya aja yang ditahan. Insya Allah. Ya. Tapi kalau emang udah niat pengen maksiat, segala jalan dicari Bu. Ya. Pakai handphone lain, pakai aplikasi lain, udah lah ya tama. Ya. Maka ya seperti itu. Jadi berarti kan aslinya kata orang itu kepahitan Bu.
tapi bisa jadi itu menyelamatkan untuk akhiratnya. Makanya ada aslinya sama. Ketika kita terjadi sesuatu dalam hidup kita, yang mesti lebih kita pikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya tambah dekat sama Allah. Mau kita suka atau tidak suka. Contoh ya, ibu misalkan di WA sama suaminya. Is istri. Ya. Ono apa suami. Ya, jangan yang lain-lain ya. Besok mulai besok uang belanja naik ya jadi 20 juta. 20 jutanya per minggu. Mudah kan nyenengin ibu-ibu, Pak? Tinggal dikasih khayalan juga udah bahagia mereka ya. Makanya suka drama ya nggak? Insyaallah. Uang belanja naik 20 juta per pekan. Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Ya. Gara-gara uangnya tambah banyak, sedekahnya tambah banyak. Nggak kurban jadi kurban. Nggak zakat jadi zakat. Karena coba, kalau misalkan uangnya tambah banyak terus dipakai maksiat, masa nikmat? Ya. Tidak. Ada orang pengen maksiat, gak punya duit, bisa nggak jadi itu Bu maksiatnya Bu. Ya. Karena berarti bisa jadi nggak punya duitnya kita Bu. Nah itu pertolongan dari Allah. Meskipun nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kan kata Allah di surat Yusuf ayat 53 tuh, pas pergantian juz kiri atas, bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak berujung kepada keburukan. Ya. Sama seperti itu. Suami juga sama ya. Misalkan di WA sama bosnya ya. Wan karyawan ya. Ada gitu bos manggil karyawannya, Wan karyawan. Ada apa tur? Direktur. Iya. Mulai besok kamu saya angkat ya jadi atasan saya. Gimana? Diangkat jadi atasannya. Pak, naik jabatan nikmat bukan? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Mumpung dia punya kuasa, dia terapkan peraturan. Ya, mari kita dengarkan sambutan dari kepala cabang kita yang baru. Naik beliau, si Bapak teh. Mulai akhir bulan ini, gaji kalian semua dipotong 2,5% untuk zakat. Karena udah dihitung, gaji gede-gede, tapi nggak pada mau bayar zakat. Diarahin. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, bro, zakat dong. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Nah, tapi kalau misalkan yang ngomong atasannya, bahkan dijadikan peraturan, yang suka silakan, yang tidak suka pekerjaan lain di luar masih banyak. Insya Allah, ya. Punya peraturan, Bu. Karena kalau udah jadi pemimpin, nih teman kerja maksiat, kita udah ngingetin dia masih maksiat, kita insya Allah lolos dari dosa, Bu. Pemimpin tahu anak buahnya maksiat, dan dia tahu dia punya kuasa untuk mencegah anak buahnya maksiat, tapi tidak dia lakukan, demi Allah ikut dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kan kadang ya Allah, dulu ingat gak? Kalau baca sejarahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kan beliau wafat ditusuk oleh seorang munafik ya. Abu Lu'lu'ah pergi sholat ditusuk pakai pisau, pisaunya pun diracun. Ya. Dan ketika akhirnya tumbang, yang menggantikan beliau sholat, ngimamin siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka ada wacana selepas Umar bin Khattab wafat, Abdurrahman yang pengen naik. Karena dulu kan satu-satunya yang pernah gantiin Rasul ngimamin sholat, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya langsung beliau kandidat pertama. Ya. Ini Abdurrahman gantikan Umar sholat. Ya. Walaupun memang di kesempatan lain juga Umar pernah merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ketika akhirnya diminta kepada Abdurrahman, apa komentar Abdurrahman? Ambilkan pisau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambilkan saja pisau itu padaku dan tusukkan di leherku.
daripada aku menjadi pemimpin. Jadi dapat amanah pemimpin teh nyebutnya kalimat tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang mah tumpengan. Ya. Nggak salah tumpengannya mah enggak kalau mau syukuran gitu ya. Tapi kalau mau kita pertimbangkan lagi, wah kepemimpinan teh, aduh, Masya Allah. Memang betul ada beberapa hadis contoh. Hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika di hari itu tidak ada yang bisa menaungi selain Allah. Nomor satunya, imam yang adil, imam yang adil.